Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi kita bersama saya Mimun dan saya ditemani oleh teman saya Pak Leo. Tetap di Jalan Imajinasi dan kita di streaming di Facebook. Dan kita akan membahas bermuzakarah ilmu tentang doa bersama guru bersama guru yang kita muliakan, Al Ustadz Sohibul Hail bin Kiai Haji Abdul Aziz. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz kita sekarang berada di link YouTube. Masya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kegiatannya gimana Ustadz? Kegiatan seperti biasa lah. Jam biasa, tetap dalam seperti biasa, taklim, sholawat dan sebagainya lah. Muzakarah. Jadi ini mungkin program baru untuk Majelis Al-Madad ya. Artinya ada interaktif dalam Facebook nih kan. Jadi kita ini punya polemik Ustaz. Polemiknya itu tentang doa. Jadi ada sebuah statement bahwa ngapain berdoa sedangkan takdir sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu berdoa lah. Karena takdir ya sudah ditentukan. Nah, itu salah satu tema yang kita angkat Ustaz. Iya. Jadi ngomong-ngomong itu yang sebelah sana tuh siapa? Ini Tar antum kenalkan dia tuh. Iya. Nah kalau kita live di Facebook ini santai, jangan tegang benar Mimun. Alhamdulillah Bro, alhamdulillah. Beliau ini sudah saya kenalkan di awal perkenalan tadi. Beliau adalah kawan saya sepondok. Beliau adalah bukan kawan saya, kawan kita. Kawan kita ya. Enggak ada satu letting kita semua nih pondok. Pak Leo, ngomonglah Pak Leo. Jangan tegang. Jangan. Mungkin kita sapa pemirsa. Semoga pemirsa yang menonton live Facebook kami pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Jadi gimana Ustaz? Boleh kita mulai muzakarah gitu? Ya boleh terserah antum. Ya. Jadi bagaimana menurut antum masalah definisi doa? Sebenarnya sederhana aja. Kalau doa itu kan asal katanya memanggil. Jadi kalau meminta itu talaba yatlubu, kalau doa itu lebih spesifiknya meminta dan memanggil. Ada harapan penuh seorang hamba kepada Sang Khalik kan gitu. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah doa ini. Ya. Contoh misalnya ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Kemudian ada juga yang mengatakan ya, di dalam riwayat hadis Nabi SAW tidak bisa dirubah takdir itu kecuali dengan doa. Nah, ya ini juga menjadi satu gambaran bagi kita semua bahwa doa itu harus kita artikan dulu apa? Ibadah. Oh, ad-doa huwal ibadah. Ibadah doa itu. Jadi alhamdulillah kita dapat satu poin, doa itu adalah ibadah. Ibadah doa itu. Jadi dengan kita berdoa aja itu udah termasuk dalam kategori ibadah doa. Karena kenapa dibilang ibadah? Karena harapannya kepada Allah. Oh, yang penting itu harapannya hanya kepada Allah itu doa. Berarti bukan masalah apa yang kau doakan, apa hajat kau kan. Enggak. Jadi kalau orang-orang yang mengerti ketika dia berdoa itu sudah wujud ubudiyah dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah gitu. Meskipun
yang dipintanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan kepada poin apa yang dipintanya, tapi ketika dia sudah bisa berdoa, sudah mampu untuk berdoa, itu sudah bersyukur dia kepada Allah. Kenapa? Karena Allah takdirkan dia untuk berdoa. Berarti takdirnya seseorang pada saat itu Allah takdirkan dia untuk berdoa. Meminta, memanggil Allah. Iya. Ya. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Jadi seperti itu. Itu poin yang luar biasa berarti. Iya. Kalau urusan takdir itu Ustaz, bagaimana? Memang kalau kita bicara takdir ini memang susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kisi-kisi di dalam Al-Qur'an. Ya. Terus Nabi juga memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an. Memang ada satu riwayat hadis bahwa ketika Allah menciptakan Adam, Allah telah menentukan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan Adam. Bayangkan gitu. tuh 50.000 tahun sebelum penciptaan Nabi Allah Adam sudah ditentukan takdirnya. Tentukan takdirnya. Nah, gitu. Tapi takdir si Adam bukan takdir Tuhan. Oh, beda lagi berarti. Iya, karena ketika Allah menentukan takdir kepada seseorang, menetapkan takdir pada seorang itu tidak berlaku kepada Tuhan. Iya. Maka ada dalil yang yamhullah ma yasha. Iya. Allah menghapus apa yang dia kehendaki. Ya. Jadi terkadang ketika kita memahami suatu ayat atau hadis secara tekstual, ini masalahnya gitu. Memang pada dasarnya tekstual butuh. Tapi secara kontekstual itu juga lebih butuh gitu Pak. Oh iya. Ya. Jadi seperti dalam Al-Quran kan bahwa kullu syai'in khalaqnahu biqadr. Nah. Jadi segala sesuatu tuh Allah ciptakan biqadri. Jadi dengan kadarnya masing-masing gitu. Contoh gini, sumit antum gitu kan. Ya. Sumit antum terus memanjang kan? Ya. Tapi bulu mata kayak beliau nih enggak. Bulu mata? Bulu mata tetap. Ya, kalau bulu mata terus panjang kan gimana? Ya jadian dia. Jadi artinya biqadri artinya itu bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu beserta dengan kadarnya. Dan Masya Allah gitu Pak. Bulu mata kadarnya seperti itu, alis kadarnya seperti itu. Tapi rambut dengan satu kepala tumbuh terus, kumis tumbuh terus. Nah ini kalau kita bisa mengambil ibarah daripada diri kita saja, bahwa bagaimana Allah itu memberikan menampakkan kuasanya kepada kita. Dalam satu kepala saja itu bulu yang tumbuh dengan kadar yang berbeda. Contoh beliau nih Ustaz kan. Contoh macam Pak Leo kita gitu kan. Itu tangan panjang benar. Jadi cerita saya dengan beliau ini di pondok. Jadi beliau ini dulu kan kecil. Saat kecil. Iya. Macam mana cerita dia mau besar tuh? Dia minum obat namanya ginga giloba. Oh, muka meninggi dia. Allah karim. Nah ini polemik yang ada di masyarakat seperti itu. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan gini Ustaz, Allah itu kan maha tahu. Lalu kalau Allah maha tahu, kenapa kita harus meminta lagi? Ya. Itu kan ada pertanyaan seperti itu. Allah maha tahu. Kita tak tahu. Yang maha tahu itu Allah. Kita yang tidak tahu. Makanya kita disuruh meminta. Makanya kita disuruh berharap. Karena ketidaktahuan kita selaku hamba. Kalau urusan Allah, urusan kita. Jangan masuk wilayah Tuhan. Yang jadi masalah ini kita sering masuk wilayah Tuhan. Seakan-akan kalimat ketika Allah telah menentukan suatu takdir tidak bisa dirubah. Kita yang tidak bisa merubahnya, Allah bisa. Balik ke ayat Quran tadi yang yamhullahu ma yasha. Ma yasha wa yutsabbit. Ya kan? Dan menetapkannya gitu. Ya. Jadi pada season ini Ustaz, kita nih berusaha membuat program dialog interaktif dengan netizen. Iya. Di Facebook kita. Iya. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan dari netizen yang mereka bertanya melalui kolom komentar dan insya Allah kita bahas gitu. Gimana Ustaz ya? Boleh. Aman-aman ya. Jadi gimana Pak Leo? Untuk sesi selanjutnya kita nih masuk ke pertanyaan pertama ini dari saudara kita Bang Oyek Hidayat. Bang Oyek Hidayat. Assalamualaikum Bang Hidayat.
pertanyaannya di dalam Al-Quran katanya setiap berdoa pasti akan dikabulkan. Kenapa masih banyak doa-doa yang tidak terkabulkan? Tuan Guru, mohon pencerahannya. Ada bahasa Allah dalam Al-Quran, Ud'uni Astajib lakum. astajib lakum. Oke. Pertama kata Allah, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Ya kan? Kalimat astajib lakum itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Continuous tense. Iya. Artinya ketika seseorang meminta kepada Allah, tunggu waktunya akan aku kabulkan. Oh. Yang jadi masalah ketika seseorang berdoa dengan hawa nafsunya, maka dia memiliki keinginan kalau setiap berdoa langsung kabul. Kalau setiap seseorang itu berdoa langsung kabul, hilang kuasa Tuhan. Ini menarik ini. Jadi menariknya gini Ustaz. Bagaimana indikasi kita mengetahui bahwasannya kita meminta sesuatu itu dengan hawa nafsu kita? Ya. Ah. Sederhana. Heeh. Lihat ketika kita sering dengan orang bilang, letih dah aku minta tak agak kabul-kabul. Ya kan? Oh ya. Sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini bahasa yang menyinggung Tuhan. Bahasa yang meremehkan Allah. Seolah-olah Allah tak kuasa. Iya. Nah ini ciri-ciri orang yang ketika meminta dengan hawa nafsunya. Bukan dengan keimanannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mungkin seperti itu Pak Oyek. Mungkin ada yang lain? Udah Pak Oyek ya? Aman? Mungkin Oke. untuk selanjutnya dari saudara kita, pertanyaannya dari saudara Abdurrahim Baim. Bagaimana pendapat Ustadz dengan orang yang mengatakan takdir tidak dapat dirubah? Mohon pencerahannya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Allah telah menetapkan takdirnya 50.000 tahun kepada Nabi Adam. Tapi Allah menetapkan takdir kepada Nabi Adam. Oke. Nah, kemudian ketika Allah menetapkan takdir kepada Nabi Adam, itu berlaku kepada Nabi Adam, kepada Bani Adam, tidak berlaku kepada Tuhan. Ya. Okay? Dan artinya bahwa di dalam Al-Quran Allah menjelaskan yamhullah ma yasha, dan Allah menghapus, ya kan, atas takdir seorang dengan kehendak dia. Maka di sini ada wilayah, ada takdir disebut dengan takdir lauhil mahfuz. Ya. Kemudian ada takdir mubram. Ya. Ada takdir mu'allaq. Nah, ini pembahasannya di sini. Oh, 3 takdir tadi. Iya. 3 ranah takdir tadi. Iya. Ketika Allah berbicara lauhil mahfuz, takdir itu alamnya beda dengan alam kita. Itu alam wilayah ketuhanan. Itu rahasia Allah Ta'ala. Semuanya telah tertulis di lauhil mahfuz. Ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa diubah oleh Allah. Mungkin saja takdir kita tidak bisa merubahnya, tapi Allah bisa merubahnya. Tetapi Nabi SAW memberi ilamat kepada kita, memberi kabar kepada kita bahwa sesungguhnya doa itu dapat merubah takdir. Doa itu Rasul itu. Iya, doa itu dapat merubah takdir. Nah, kemudian takdir mu'allaq, takdir yang nggak bisa, mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Apa yang tidak bisa dirubah? Contoh, antum lahir, pengen nggak kira-kira kalau lahir kalau disuruh pilih hidung mancung? Oh, kayak orang Arab. Ya, mata belok biru. Sangat. Ya, pas lahir antum begini bentuk kan? Bentuk gini. Pesek. Kurus. Nah, jadi dari segi hidungnya ada mancung, ada standar, ada ceper. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, ceper ini bahaya. Macam mana tuh? Ceper. Nah, artinya bahwa ini yang tidak bisa dirubah. Engkau tidak bisa memilih apa-apa di situ. Ketika kau terlahir daripada rahim
seorang ibu dengan warna kulit yang hitam, dengan kulit yang putih, kulit yang sawo matang, itu adalah takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Itu ketentuan. Kemudian seseorang menua. Ya. Seorang menua. Menua itu adalah takdir yang muallak. Mau kita operasi wajah tetap kejiwaan kita pasti lemah. Sel-sel dalam Iya. Kemudian ada takdir muallak. muallak. Takdir muallak dia takdir yang bisa kita rubah. Contoh. Antum sekarang kalau disiapkan dua air, ada air arak, ada air putih, mau yang mana? Saya bisa pilih. Pilih, itu muallak namanya. Oh iya. Begitu. Ya, seperti itu. Berarti ada 3. Untuk siapa tadi? Bang Iib ya. Bang Iib tadi Pak ya. Bukan siapa? Bang Baim. Oh, Bang Baim. Untuk Bang Baim berarti jawabannya itu kita punya ranah 3. Takdir lauhil mahfuz, takdir muallak, takdir mubrom. Dan ketiga ini konsepnya berbeda-beda. Jadi untuk yang bisa dirubah itu adalah takdir muallak gitu saja. Insyaallah sebelum kita lanjut Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita ngopi-ngopi dulu nih. Ya, kopi. Masya Allah. Makasih banyak Pak Boho, semoga sehat selalu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang Turki nih. Boleh sepinong nggak? Alhamdulillah. Pakai madu kayaknya Ustaz. Oh iya. Pakai madu. Kalau bisa pakai madu lebih enak nih kayaknya. Apalagi kalau madu ini Ustaz. Madu murni Al-Madad. Iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang untuk madunya itu Ada madu gak? Madunya ada gak? bentar Tuh saja. nih. Bismillah. Kopi madu. Yang kecil ya. Nah. Ya salam. Ya. Ini kalau kopi sambil apa? Sambil madu. Ini yang madu 2 ya. Ini contoh madu dari madu murni Al-Madad yang khasiatnya insya Allah terjamin karena di sini dari perut lebah yang mana Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68. Insyaallah. Bismillah, makasih Pak Boho ya. Jadi memang saya kemarin diberi hadiah madu nih. Setelah dipinum pakai kopi, Masya Allah, hangat badan. Masya Allah. Jadi semenjak ada madu di rumah ini saya jarang pakai gula pasir sudah. Pakai madu. Karena darah tuh agak lancar gitu. Karena keringatan gitu. Biasa bisa madu nih, enggak nih. Enggak apa, ya itulah. Biasalah ya. Oke. Halo ya. Siap. Kopi lo. Alhamdulillah memang lain luar biasa. Alhamdulillah. Jadi boleh kita lanjut Ustaz? Boleh. Oke. Untuk mengefisiensikan waktu. Jadi yang mana Pak Leo? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Zamhari Usman. Pak Zamhari. Iya Pak Zamhari ya. Pak Zamhari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru, ana izin bertanya, bagaimana cara menyikapi ketika seorang hamba mendapat ujian masalah rumah tangga? Seorang hamba itu mau mempertahankan rumah tangganya dan istrinya tetap juga menolak. Itu bagaimana, Guru? Ya. Yang jelas untuk masalah rumah tangga pertama, kita lebih mengetahui tentang keadaan rumah tangga kita masing-masing. Terus pertama yang harus diambil langkah tuh adalah introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya. Itu tadi. Bagaimana kita bisa melihat kekurangan kita
terus melihat kekurangan istri, melihat kelebihan istri, melihat kelebihan kita. Artinya ketika sudah terjadi kepada kita, maka menandakan kalaulah seandainya kita berusaha untuk kembali lagi kepadanya, ya kan, dan kita meyakini bahwa kita akan bisa berubah, maka ketika sampai hukum Allah, takdir Allah kita bisa kembali, maka itu takdirnya. Tapi kalau tidak, ikhlaskan, karena mungkin Allah menyimpan suatu rahasia cerita yang lebih baik daripada itu. Menarik. Iya. Menarik, Ustaz. Menarik. Boleh saya teruskan ya, Ustaz ya? Ya, silakan. Jadi saya pun cukup agak heran gitu, Ustaz. Ya nama kita manusia kan banyak pertanyaan, Ustaz ya. Iya. Apalagi ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengatakan angkah bima amarakallahu bihi au tasrihun bi ihsan. Ketika Allah memerintahkan untuk menikah, Allah langsung menyandingkan dengan perceraian. Jadi masa baru gak nikah. jadi di kayak ida malu serius roh gitu. Jadi dikaitkan gitu. Tapi tasrihun bi ihsan gitu. Itu gimana menurut pendapat antum? Ya memang karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah mengetahui karakter manusia itu tadi. Oh gitu. Karena Allah tahu gitu. Nah, artinya bahwa maka nasihat saya untuk pemirsa dan semuanya yang mendengar bahwa hati-hatilah dalam berbahasa kepada istri, khususnya suami. Hati-hatilah berbahasa kepada istri. Karena tanpa kita sadari nanti ada bahasa kita yang kita anggap bercanda, justru itu menjatuhkan talak bagi istri gitu. Oh gitu, Ustaz. Iya. Jadi tidak boleh sembarangan ngomong. Jangan, tidak boleh, makanya hati-hati. Nah gitu, hati-hati. Maka sampai kalau udah talak 1 boleh kembali, talak 2, 3 itu tidak boleh kembali lagi, kecuali si istri menikah dan si istri syaratnya adalah ad-dukhul, harus berhubungan dulu. Allah. Iya. Nah, maka jadi mungkin seperti itu. Mungkin sama-sama introspeksi diri saja untuk Pak Jumhari. Pak Jumhari Ya. Insyaallah. Lanjut, Ustaz. Jadi itu tadi pertanyaan ketiga. Kita lanjut mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari abang kita, Bang Ibnu nih. Izin bertanya, Ustadz, seperti apa adab dalam berdoa sehingga doa kita terkabulkan? Ya. Adab dalam berdoa. Memang kalau adab di dalam berdoa ini pernah suatu riwayat hadis Nabi SAW. Allahumma sholli alaihi. Seseorang yang sedang meminta kepada Allah, kemudian dia mengangkat tangannya, ya kan? Ada sesuatu yang haram yang melekat pada dirinya. Itu juga salah satu penyebab doa kita akan tertolak. Bisa tertolak. 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 Seperti makanan haram, kemudian pakaian yang dibeli daripada uang haram, itu bisa menjadikan sebab doa kita tertolak. Maka salah satu adab di dalam berdoa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kata beliau, pertama adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian kata beliau setelah menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan. Angkat tangan posisinya gimana, Ustaz? Ya, kalau mengangkat tangan itu seperti ini. Ya. Benar. Oke? Ya. Kemudian setelah mengangkat tangan, memuji Allah. Setelah memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah masuk kepada doa. Untuk masalah waktu gimana, Ustaz? Masalah waktunya apakah ada waktu-waktu, oh ini mustajab nih, ini enggak nih, ini anu nih gitu. Tunggu dulu, saya belum selesai menjelaskan. Oh, iya, siap. Karena ini terpotong ini. Iya. Lanjut, Ustaz. Ini terpotong. Lanjut. Ya. Pertama yang tadi ialah menghadap kiblat. Ya. Ya, yang jelas bersuci udah pasti kan, bersuci, kemudian menghadap kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan. Ya. Ini adab di dalam berdoa. Dan tidak menghadap ke langit. Tidak menghadap langit, tapi menghadap kepada posisi telapak tangan kita. Oh ya. Ya. Kemudian memuji Allah
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, dan bersolat kepada Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Ya, setelah bersolat kepada Rasulullah, dan baru kita meminta Apa harapan kita? kepada Allah. Kemudian ditutup lagi dengan sholawat, kemudian ditutup lagi dengan memuji Allah. Nah, ini adab-adab agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjadikan sebab doa itu terkabul terkadang adalah as-shalawatu ala Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli wa wasallam. sallim alaihi wa ala alihi. Ya, mungkin seperti itu. Jadi dibungkus Ustaz ya. Jadi Ya. pujian itu dibungkus pujian, selawat. Berarti di situ ada harapan kita, baru dibungkus lagi. Lagi dengan sholawat. Masya Allah. Selawat membungkus harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, lalu kemudian yang waktu-waktu Ustaz, udah belum? Waktu-waktu. Ya. Kalau untuk waktu yang mustajab ketika berdoa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ketika sujud akhir salat. Sujud akhir dalam sholat. Apakah sholat sunnah atau sholat wajib? Salat wajib, salat sunnah boleh. Boleh. Ya. Yang jelas kalau sholat fardu itu tidak boleh doa itu melebihi daripada batas Al-Fatihah. Lama baca Al-Fatihah. Oh, jadi makruh jadi. Nah, makruh. Kalau sunnah boleh melebihi. Ya, ya. Kemudian di antara duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Ya. Kemudian yang ketiga ialah orang yang setelah bainal azan wal iqamah. Nah. Azan iqamah. Itu mustajabah itu doanya. Oh. Kemudian tambahan lagi, siapa? Orang yang dizalimi. Ya, ya. Orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang ketika kita dizalimi, kita diberikan suatu kalau kan pernah kita nonton sponsor tuh kan? Ya. Aku beri kau satu permintaan. Ya, Yang gitu. ya. Nah, sayangnya permintaannya tuh ya Allah, mudah-mudahan ada celaka gitu. Padahal kata Allah, aku berikan kau satu permintaan, gunakan sebaik mungkin. Nah, ketika kita merasa terzolimi, misalnya terzolimi, dihina, dizolimi. Nah, artinya bahwa ada peluang kita untuk dekat kepada Tuhan. Oh, pandangan hakikatnya seperti itu. Iya. Pandangan hakikat seperti itu. Ketika kita dizalimi orang, berarti Allah menginginkan kita dekat sama dia. Ayo sini. Iya, apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Apa tak kita minta? Minta kaya ke? Iya, pas Minta, itu ya. minta usaha lancar ke? Iya. Kenapa kau mintanya mudah-mudahan dia celaka? Iya. Mungkin itu Iya, itu nafsu tadi. basyariah. Itu tadi. Maka saya bilang. Berdoa dengan hawa nafsu. Iya. Juga seperti itu. Iya. Jadi gimana Pak Leo? Mungkin kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, Guru. Masih ada ya? Banyak Mas ini ya? Masih banyak. Masih banyak. Wow. Ya. Ya, kita mungkin selanjutnya dari Pak Kamel. Apakah boleh berdoa mengharap surga padahal surga itu makhluk? Ontek sekali. Iya, Kita agak naik sedikit nih Ustaz. Iya. Jadi apakah kita boleh untuk berdoa mengharap pahala sedangkan pahala itu makhluk? Ya. Mengharap surga sedangkan surga itu adalah makhluk. Iya. Ya. Sebenarnya sebelum kita jawab ini, kita kembali dulu kepada pembahasan kita awal bahwa ketika tahapan seseorang berdoa itu juga dibagi tiga juga sebenarnya. Oh ya. Gitu. Ada doa itu ada doanya awam, Ya. ada doanya khas, ada doanya khawasul khawas. Ya. Oke. Doanya orang yang awam ini ialah ketika dia berdoa kepada Allah, dia berharap Allah tuh mengabulkan doa dia. Jadi kalau tak dikabulkan dia mengajuk. Seakan-akan menyalahkan Allah. Seakan-akan menganggap Allah itu tidak mendengar. Allah tidak maha baik. Ini doanya orang awam. Kemudian yang kedua, doa orang yang khas. Itu ketika dia berdoa kepada Allah, dia tahu bahwa kapan waktunya Allah akan mengabulkan doanya. Oh gitu. Iya. Artinya dia tidak mesti harus hari ini berdoa dikabulkan, enggak. Nah, ini orang khas dia akan menunggu kapan. Dan orang khas ini ialah orang yang ketika dia berdoa kepada Allah dan dia tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Kayak Nabi lah Ya, ya. meskipun dia dikabulkan gitu. Nah, kemudian ada orang yang khawasul khawas. Nah, ini siapa? Orang yang berdoa kepada Allah tapi tidak memandang daripada keinginan dia,
akan tetapi dia menganggap doanya itu ialah cara dia untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke? Jadi bukan perkara keinginan dia, tapi ketika dia bisa bercengkerama dengan Tuhannya, Ya. bercengkerama dengan Tuhannya, itulah keinginan dia. Maka timbul ilahi anta maksudi. Iya kan gitu. Ya. Oke. Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Mm-mm. Bahwa orang yang berdoa kepada Allah ketika dia menginginkan surga, nanti ada 3 tahapan juga. Mm-mm. Yang pertama ada orang yang berdoa menginginkan surga karena di dalam surga itu ada kenikmatan. Mm-mm. Oh, nanti ada bidadari, nanti ada air susu mengalir, nanti ada madu, nanti ada emas, kan gitu. Ya. Orang-orang seperti ini tetap diberikan Allah gitu. Tapi hanya sebatas surganya. Sebatas surganya. Yang diinginkan innamal amalu. Biniat. Iya. Tapi dia tidak bertemu dengan Tuhan. Tuhannya, hanya diberikan wilayah jannahnya. Iya. Oke. Ada kenikmatan berarti. Iya. Terus naik lagi tahapan khas. Siapa ini orang khas? Dia mengharap surga karena dia menganggap surga itu adalah pintu dia bertemu Allah. Ya. Karena di surga itu adalah pintu menuju kehadiran Allah. Iya. Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah berbicara murkah dan ridha, oke? Murkah namanya neraka, Ya. ridha namanya Surga. surga. Nah, ketika orang memilih untuk ke surga karena dia tahu di dalam surga ada ridha Tuhan. Iya. Artinya bahwa ada orang yang minta Allah untuk dimasuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga pintunya bertemu Allah. Iya. Oh, tidak masalah juga. Mm-mm. Tetapi ada tahapan yang ketiga. Arif billah. Siapa orang ini arif billah? Arif billah ini la ilaha illallah. Tidak ada yang diharapkannya kecuali Allah. Bahkan surga sekalipun tidak dipandangnya. Kenapa? Karena surga itu makhluk. Kalau setiap makhluk ada ruhnya. Oke? Mm-mm. Setiap surga itu Makhluk. neraka itu Makhluk. setiap makhluk ada Ada ruh. ruhnya. Nah, orang yang arif billah ini bukan masalah isi surganya, tapi ruh yang ada di dalam surga tadi. Mengharap ruh yang ada di surga. Di surga tadi. Nah, inilah orang arif billah. Jadi pandangannya itu bukan lagi yang basyariah, tapi secara hakikatnya nurnya tadi. Nah, jadi Masya ada orang Allah. yang betul-betul yang menginginkan Allah Ta'alanya. Mm-mm. Tapi jangan kita salahkan. Jangan juga disalahkan. Artinya kalau ada orang yang ingin surga, jangan disalahkan. Terus ada lain naik level lagi. Ada orang yang betul-betul dia, kenapa engkau meminta surga? Ya karena surga adalah pintu ridhonya Allah. Mm. Pintu di mana saya bisa bertemu Allah. Jangan disalahkan. Ya. Ada lagi. Bukan surga yang kuinginkan, tetapi yang menciptakan surga yang kuinginkan. Nah, ini seperti dawihnya Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalaulah seandainya aku takut dengan neraka, maka bakar aku dengan nerakamu, kan gitu. Nah, artinya bahwa bagaimana seorang ma'rifah mengajarkan kepada kita pandangan syuhudul wahda fil kathrah, terus Syuhudul kasrah. kathrah fil wahda, summa syuhudul wahda fil wahda. Nah, ini nanti ada pembahasan yang lain. Oh, nanti ada pembahasan yang lebih Yang iya. untuk meneruskan ke tadi itu Pak Leo. Ke jawaban selanjutnya ada ilmunya lagi. Iya. Oke, mungkin nanti kita akan bahas Jadi di mungkin seperti season berikutnya ya, Pak Kamil ya. Insya Allah gimana kita Pak Leo? Sekarang kita lanjut lagi dari pertanyaan Pak Iskandar. Nah, ini Pak Iskandar Al-Wajoi. Al-Wajoi. Assalamualaikum Pak Iskandar. Ya. Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Menjadi suatu polemik besar. Kalimat Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga hatta ini sebenarnya kalimat hatta ini diterjemahkan sehingga atau orang itu
merubah nasibnya Sendiri. sendiri. Nah, ini suatu polemik di masyarakat Ya. sehingga seakan-akan Allah itu mengikuti aturan manusia. Oh, permasalahannya seperti itu ya. Allah tidak merubah nasib satu kaum. Kalau bukan dia sendiri yang Berubahnya. merubahnya. Nah, sebenarnya makna ini bukan seperti itu gitu, Pak. Ya, perlu digarisbawahi makna ini Pak Iskandar bukan makna tekstual. Iya. Ya. Allah tidak merubah nasib suatu kaum meskipun kaum itu ingin merubahnya. Oke? Ya. Allah tidak merubah nasib suatu kaum meskipun kaum itu ingin merubahnya. Artinya bahwa ketika Allah menghendaki seseorang itu baik, Ya. maka Allah akan bimbing orang tersebut untuk jalan kepada jalan Kebaikan. kebaikan. Ya. Nah, maka di dalam tafsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ya. di situ dijelaskan yang dikatakan innallaha sesungguhnya Allah la yughairu ma biqaumin, ma apa-apa itu adalah nikmat. Ini dalam versi lain. Tafsir dari versi lain ya. Versi lain bahwa Allah tidak merubah suatu nikmat kepada kaum, ya gitu, sampai kaum itu bersyukur kepada Allah. Artinya la in syakartum la azidannakum. Berarti ada korelasi Iya. antara ayat itu dan ayat Ayat yang lain. bersyukur, ya. Kan ayat bil ayah ini kan. Nah. Nah, jadi bukan berarti kita kalau Allah tidak merubah maka itu salah. Allah Iya. tidak merubah. Bukan seperti itu. Seandainya mereka pula Tuhan. Iya, seakan-akan dalam kalimat ini bahwa Allah itu ngikut versi dia. Bukan. Akan tetapi Allah tidak merubah satu kaum. Allah tidak memberikan nikmat kepada suatu kaum sampai betul-betul kaum itu tuh betul-betul bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang atas diberikan. nikmat yang diberikan Allah. Contoh, orang bilang dia ibadah, kata Allah, datanglah engkau, beribadahlah engkau. Terus saya tak tahu ibadah. Loh, sekarang majelis banyak. Iya. Benar. Itu kan nikmat. Benar. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadikan alasan engkau ibadah tidak tahu? Memang dasarnya kau tak mau belajar. Memang tak ada niat. Nggak ada niat untuk belajar. Sekarang, majelis banyak. Iya. Dari Pontianak, Batu Layang, Wajo, Jungkat, Mempawah, majelis semua banyak. Iya. Terus apa alasanmu tidak datang ke majelis? Padahal sudah Allah beri nikmat. Motor ada. Nah, terus bagaimana kau mungkin bisa mengatakan, oh Allah tidak merubahku? Nggak bisa. Karena Allah sudah fasilitasi motor ada, mobil ada, duit ada, sehat ada, istri 3, ada semua dah. Lalu dibilang Allah tak merubah nikmat. Iya, makanya di sini masalahnya banyak orang yang bersembunyi di balik takdir Allah. Na'udzubillah, Iya. subhanallah. Jadi poinnya yang boleh kita garis bawahi, banyak manusia itu yang bersembunyi di balik takdir Tuhan, Iya, mengkambing hitamkan Tuhan. mengambil hitamkan Tuhan dalam kehidupan. Masya Allah. Kopi Kopi dulu guru. Ya, entah ya. Kopi dulu. Kopi Madu Al-Madad. Ada pertanyaan dari netizen gitu ya. Ya, Tanpa menyebut. pertanyaan dari netizen. Lanjut lagi Mungkin kan? lanjut lagi ya guru ya. Boleh. Ini berapa Ini- lama kayak gitu nih pertanyaan tuh? Ini sih masih banyak kayak yang bertanya nih. Guru. Oh, atau boleh kita seleksi aja. Oh, seleksi. Seleksi. Kira-kira kan Ini itu kan ada yang Pak Jul berapa menit kayak gitu Pak Jul? Iya kan? Azal. Azabas. Mungkin dari ada pertanyaan dari netizen Tomhat. Tomhat. Ya. Assalamualaikum Pak Tomhat. Assalamualaikum Pak Tomhat. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustadz, takdir di Lauhul Mahfuz. Apakah hanya dengan berdoa saja dan berusaha, dan bagaimana cara memohon meminta kepada Allah agar kita terkabulkan
Sepertinya kalau sudah ketetapan Allah itu sudah tak tergoyahkan. Ya. Sebenarnya udah kita bahas di awal tadi. Sebenarnya udah kita bahas bahwa ada takdir yang disebut dengan takdir di Lauhil Mahfuz. Nah, Ini takdir Lauhil Mahfuz ini, Bang, takdir yang betul-betul di bawah naungan Tuhan. Itu itu bukan wilayah kita. Ya. Itu wilayah Tuhan. Seperti itu gitu. Itu tidak bisa diganggu gugat. Ya. Tetapi Allah menyampaikan yamhullah Mayasya. mayasya. Jadi Allah bisa menghapus takdir itu. Contoh kalau apakah termasuk dengan orang yang merubah jenis bukan ya? Ini Lauhil Mahfuz. Oh. Beda, itu bukan wilayah, itu kita sedang tidak berbicara wilayah ketika jatuh kepada manusia. Oh ya. Itu Lauhil Mahfuz itu ialah berbicara konteks murni wilayah ilmu ketuhanan. Iya. Artinya itu alam ilmu Allah yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Nah, berarti itu. Kalau ini tidak bisa dirubah sama Tidak sekali. bisa, akan tetapi yang dikatakan ad-du'a adalah senjata bagi orang mukmin. Artinya intinya gini, kalau kita berdoa, berdoanya saja itu adalah takdir Allah untuk merubah takdir kita. Ya. Kalau engkau ditakdirkan Allah untuk merubah takdirmu, maka Allah akan takdirkan engkau untuk berdoa kepadanya. Itulah takdir loh. Itulah takdir Lauhil Mahfuz. Jadi seperti itu. Ya. Insya Allah Ustadz, karena waktu ya menunjukkan pukul 9 lewat, kita akan batasi pertanyaan dari netizen dengan 2 pertanyaan lagi. Jadi kita akan seleksi. Jadi untuk Yang banyak pertanyaan kah? banyak Ustaz. Ya udah, waktu kita kan. Ya. Jadi insya Allah nanti pertanyaan yang belum terjawab akan kami jawab di episode selanjutnya bersama kami. Tenang saja, aman, bahagia. Jadi kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir. Bismillah. Ayo, lanjut. Mungkin dari Evan K. Aska. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq? Oke. Mungkin lebih jelas. Sebenarnya sudah kita bahas juga di Ya, awal tadi ya, ya. ya. Sudah dibahas kita. Tapi ya untuk mencerahkan saja bahwa takdir mubram itu ialah takdir yang sudah tidak bisa diubah oleh Allah, tidak bisa diubah oleh kita. Ya. Suatu takdir yang ditetapkan oleh Allah yang mustahil bisa kita rubah. Contoh tadi kita lahir dari misalnya rahim orang Arab. Ya. Oh, kita jangan coba-coba nak Merubah takdirnya. Nah, Palestina. itu sudah. Itu Terus kemudian ketika kita lahir dalam keadaan posisi hidung kita mancung. Nah, ketika kita memesekkan hidung kita, itu berarti merubah takdir. Ini yang dianut oleh Allah Taala. Nah, ini takdir mubram. Jadi takdir mubram itu takdir yang ditentukan oleh Allah yang tidak bisa digugat. Ya. Contoh masalah mati. Terus ajal. Ya. Kemudian saqiyun au sa'id. Yang gitu. Nah, ini tidak bisa dirubah nih. Pasti setiap orang mengalami semua hal itu. Pasti. Terus Ustadz, ya, kalau memang jodoh itu tidak bisa, kan jodoh udah ditentukan oleh Allah. Ya. Kenapa jodoh ini masuk dalam takdir mu'allaq, takdir mubram? Karena jodoh itu menyampaikan bahwa ketika lahirnya seseorang itu laki-laki, maka jodohnya Perempuan. ini mu'allaqnya. Masalah siapa mubram? Ini mubramnya. Mubramnya. Ini mubramnya. Mubramnya kalau laki-laki berarti pasangannya perempuan. Perempuan. Kalau lahirnya perempuan, pasangannya laki-laki. ini mubramnya. Itu mubram. Mu'allaqnya nanti kata Nabi disuruh pilih tentang agamanya, ya kan? Iya. Nah, terus tentang agama, cantiknya, keturunan nasabnya, hartanya kan ini. Ini mu'allaq. Ini mu'allaq. Sedangkan mubramnya lahir laki-laki, jodohnya perempuan. Itu tidak bisa didoain, Enggak bisa. Makanya ada beberapa doa yang tidak boleh dipanjatkan kepada Allah Ta'ala. Apa tuh Ustaz? Doa ini yang betul-betul tidak boleh dilantunkan kepada Allah. Kenapa? Sesuatu yang mustahil.
Contoh, ya Allah, hamba laki-laki ya Allah, jadikan hamba perempuan ya Allah. Tidak mungkin. Oh ya. Nah, itu soal adab kepada Allah Ta'ala. Itulah mubrom. Iya. Itulah mubrom ya. Nah, kemudian ya Allah, misalnya kan, ya ini nih, berdoa kepada Allah atas sesuatu yang mustahil. Contoh, ya Allah, jatuh kalau nasi bungkus ya Allah dari langit misalnya kan. Nah, itu mustahil. Boleh nggak Ustaz? Saya ini misalnya, ya Allah, berikanlah saya pesawat tempur gitu. Kira-kira masuk akal ente? Jangan, artinya antum sedang ini Ngolok-ngolok berarti. mengolok-ngolok gitu, Bang. Sesuatu yang mustahil jangan dimintakan kepada Allah Ta'ala. Memang ketika bilang gini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya. Cuma kata Allah kau sadar diri. Iya. Kau pesawat tempur untuk apa? Untuk nembak Nembak siapa? Israel. Oh. Kemudian takdir itu mubrom adalah sesuatu takdir yang Tidak dapat dirubah. tidak bisa dirubah dengan ketetapannya. Sedangkan takdir yang bisa dirubah adalah takdir mu'allak itu bisa dirubah. Bagaimana merubah takdir mu'allak? Ada seseorang lahir semuanya dalam keadaan jahil, tidak tahu. Tapi ketika dia belajar jadi Alim. ini namanya Mu'allak. mu'allak. Jadi seperti itu. Semua manusia dalam keadaan miskin. Miskin. Ketika dia berusaha, Berusaha. berdoa, berikhtiar, Ya. bertawakal, Ya. Allah beri dia. Kaya lah dia. Nah, ini berarti dia Mu'allak. mu'allak itu adalah pilihan dia. Pilihan. Tercerahkan. Ya, Tercerahkan. seperti itu. Tercerahkan. Sip. Insya Allah pertanyaan yang terakhir nanti akan kita sambung di episode selanjutnya. Lanjut Pak Leo. Bagaimana? Dari Pak Rusdi, Pak Rusdi. bagaimana ini yang terakhir ya? Ya. Bagaimana tata cara berdoa agar bisa merubah takdir yang guru maksudkan? Ada beberapa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk merubah takdir. Yang pertama adalah dengan bersedekah. As-sadaqatu tud'iful Bala. bala. Jadi artinya Sedekah. sedekah itu menolak bala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah bersilaturahim. Agar cepat sampai. Iya. Ya. Jadi itu juga bisa merubah Takdir. takdir. Pertama Pertama bersedekah, yang kedua kedua silaturahim. silaturahim. Ya. Jadi seperti itu. Dua ya Ustaz ya. Dua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah dialog interaktif ini menimbulkan kesimpulan bahwa antara doa dan takdir itu sinkron, tidak ada yang berpisah, artinya sama-sama saling mengisi. Doa dan takdir itu satu. Jadi intinya akan disimpulkan kembali oleh guru yang mulia kita. Silakan Guru. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, yang pertama bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh berdoa? Karena itu adalah wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adabnya jangan cepat berharap bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena tujuan daripada doa itu bukan pencapaian doanya, tetapi bagaimana Allah izinkan kita untuk bisa bercengkerama dengan Allah melalui doa tersebut. Kemudian yang ketiga, rahasia kenapa terkadang kita berdoa belum dikabulkan Allah, karena terkadang Allah telah mempersiapkan sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Bisa jadi ketika kita minta keselamatan, Allah pecahkan ban mobil kita misalnya. Kenapa Allah pecahkan ban? Padahal saya sudah minta doa selamat. Kata Allah, karena kalau tidak saya pecahkan banmu saat ini, ke depan 10 meter lagi kau akan tabrakan. Nah, jadi kita tidak tahu rahasia yang mana, bagaimana Allah menyembunyikan rahasia sedemikian mungkin atas kehidupan kita tadi. Maka setiap sesuatu, apapun itu semuanya, tidak terlepas daripada bagaimana Allah menyimpan rahasia yang di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, masalah takdir. Fahami, ada takdir mubram, ada takdir mu'allak, ada takdir yang tercatat di lauhil mahfuz. Nah, ini semua tidak lain adalah
bagaimana Allah ingin menampakkan kekayaannya, ingin menampakkan kekuasaannya, ingin menampakkan kejayaannya, ingin menampakkan kasih sayangnya. Ya. Makanya Allah buat sedemikian skenario tadi agar kita benar-benar menjadi seorang hamba yang benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu intinya. Mungkin sedikit dulu tambahan. Bolehkah kita berdoa sedikit dulu, semoga kita dilancarkan usaha kita. Hmm. Mumpung sesuai tema kan, kita berdoa sedikit dulu. Iya. Minta kelancaran usaha semuanya lah. Iya. Untuk semuanya. Doa nih. Doa sedikit aja. Doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah agar bisa beribadah kepada Engkau ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami agar bisa beribadah kepada Engkau ya Allah, bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mendengar daripada siaran ini ya Allah, berikan kepada anak-anak mereka kemuliaan dunia dan akhirat ya Allah, sehingga bisa beribadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, cukup sekian dialog internet kita, dan kita akan bertemu lagi di episode mendatang dengan tema yang lebih menarik, yang hangat, yang aktual. Dan saya Amimun, dan ini Pak Leo. Saya tutup. Tetap di Jalan Imajinasi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.